Selamat berjumpa kembali dalam layanan Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dekat Karena Butuh. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi pribadi yang tidak hanya dekat tatkala butuh, namun dekat tatkala orang lain membutuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa sumber dari pengkhianatan? Apa sumber dari ketidaksetiaan? Apa sumber daripada putusnya hubungan? Biasanya dekat karena butuh. Tidak ada kebutuhan, dia tidak dekat. Apalagi kalau ada tuntutan, bukankah orang tersebut lari terbirit-birit? Kalau memang karakter dasarnya adalah egois, kalau karakter dasarnya hanya mementingkan kebutuhan dan keperluan pribadinya sendiri. Gambaran di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, kita melihat ini adalah orang-orang yang dekat kepada Yesus karena butuh. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Sebelum kita membahas kepada ayat-ayat yang berikut, ini gambar orang yang dekat karena butuh. Tatkala ada satu pribadi yang bisa memberikan keuntungan kepada kita, sakit kita disembuhkan, miskin kita diubahkan menjadi berkecukupan, kesulitan kita kemudian diberikan jalan keluar, beban berat kita, ada orang yang bantu menanggungnya, bukankah kita akan berlomba-lomba dekat dengan orang tersebut? Di dalam bagian ini Yesus adalah bagian yang memberikan mujizat-mujizat kesembuhan di berbagai tempat selama pelayanannya. Tentu tatkala ada sakit penyakit yang berat setelah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Lalu mendengar satu pribadi, ada pribadi yang bernama Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Dan kesembuhannya itu berbagai macam penyakit. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang timpang dan lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit kusta disembuhkan, bahkan mungkin orang yang meninggal itu dibangkitkan. Itu terjadi dalam Yohanes pasal yang ke-11. Bukankah orang akan berbondong-bondong datang kepada yang orang tersebut? Bukankah kita seringkali untuk sembuh memerlukan biaya yang mahal? Ada asuransi kesehatan. Dalam kemudian kita menghadapi bahaya kecelakaan, ada asuransi jiwa. Semuanya membutuhkan dana. Sedangkan Yesus melakukan seluruh pelayanannya tanpa biaya. Dan sembuhnya tidak berangsur-angsur, butuh waktu seminggu, butuh waktu sebulan, butuh waktu bertahun-tahun, sembuh pada saat itu juga. Dan sembuhnya bukan setengah sembuh, tapi sembuh total, melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, berjalan dengan baik. Kustanya sembuh pada saat itu juga, maka orang akan datang. Pada titik ini sahabat seperjalanan, tidak ada salahnya dan itu memang seharusnya. Tuhan itu sumber yang mencukupkan kebutuhan kita. Dia berjanji dalam Matius 6 dikatakan janganlah khawatir, lihatlah burung di langit, dikatakan bunga-bunga di padang, Tuhan beri keindahan, Tuhan beri sarah, mereka dicukupkan, mereka diberikan segala apa yang dibutuhkan. Apalagi sewaktu kita menjadi anak Tuhan, kita mengikut. Ada banyak ayat-ayat Alkitab tentang janji-janji Allah tentang berkat, janji-janji Allah sebagai sumber pertolongan, janji-janji Allah yang memberikan damai sejahtera, janji Allah yang merancangkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang tidak mau? Pada titik ini kita bersyukur bahwa Allah menolong kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun, jikalau kita datang berbondong-bondong seperti orang banyak mengikuti dia hanya karena butuh, hanya karena ada ingin disembuhkan. Lalu setelah kita disembuhkan, setelah kita kemudian dipulihkan, setelah kita dicukupkan, setelah seluruh problem dan masalah kita menemukan jalan keluarnya, maka apakah kita masih dekat dengan Yesus? Apalagi setelah Yesus
menjadikan seseorang murid-murid, ada tugas yang harus dilakukan. Engkau tidak hanya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diberikan Allah kepada kita dalam Kristus Yesus, tetapi engkau dipanggil untuk memberkati orang-orang yang butuh. Engkau dipanggil tidak hanya menerima, engkau harus berbagi. Engkau dipanggil tidak hanya mendekat kepada Yesus, tapi engkau dipanggil untuk mendekati orang-orang yang Yesus juga layani mereka, menolong mereka, menjadi berkat buat mereka sebagaimana ada dalam Matius pasal 25. Yang lapar engkau beri makan, yang haus engkau beri minum, yang tidak berpakaian engkau beri pakaian, orang musafir engkau beri tumpangan, yang di penjara engkau kemudian datangi, hibur dan kuatkan imannya. Apakah kita mau melakukan semuanya itu? Sehingga sebagai orang percaya, kita tidak hanya dekat karena butuh, tetapi kita harus tetap dekat dengan Yesus karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan pelayanan kita. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka prinsip ini adalah prinsip juga sebagai pribadi anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya dilayani oleh Yesus, tapi kita dipanggil untuk melayani Yesus, menjadi berkat buat banyak orang. Pada titik ini, sejauh mana kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita lebih banyak dekat dengan Tuhan karena butuh? Lalu setelah kebutuhan kita dicukupkan, kita melupakan Tuhan. Dan sesudah itu kemudian Tuhan meminta kita mengerjakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau engkau diberkati oleh Yesus, Yesus memanggil engkau untuk memberkati orang banyak. Apakah engkau bersedia melakukannya? Atau kemudian kita lari tunggang langgang karena itu seakan-akan merugikan kita. Ada waktu yang harus kita keluarkan, ada pengorbanan yang harus kita keluarkan, ada biaya yang harus kita keluarkan, ada berbagai macam hal yang harus kita buat. Karena Kristus memanggil kita, tidak hanya dekat karena butuh, tetapi tetap dekat dengan Yesus. Kalau Yesus memanggil engkau untuk bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan firman, mereka yang membutuhkan pengampunan, mereka yang membutuhkan kebutuhan jasmani, mereka yang membutuhkan rasa aman, mereka yang membutuhkan kita menjadi sahabat tatkala orang di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, di dalam bahaya, di dalam problem masalah yang berat. Mereka tidak menanggungnya sendiri. Ada engkau yang diutus oleh Allah, tidak hanya menerima berkat-berkat Tuhan, kebutuhan-kebutuhanmu, tapi engkau dipanggil untuk memberkati orang banyak. Dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya mereka melihat ada kemuliaan Bapa di surga yang engkau lakukan lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau ada orang-orang dekat kepada kita karena butuh, setelah kebutuhannya dipenuhi, lalu kita sedang kesulitan, mereka menjauh dari kita. Bagaimana perasaannya? Tentu perasaan Tuhan tidak sama dengan perasaan manusia. Kalau Tuhan kemudian kecewa, kalau Tuhan kemudian sedih, kalau sebutlah menangis seperti yang Yesus lakukan, tangisannya bukan buat kepentingan pribadi, tapi tangisannya untuk setiap kebaikan kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, janganlah dekat kepada Tuhan karena butuh. Kita datang ke hamba Tuhan, kita datang gereja karena butuh. Tapi setelah diberkati, diberi kelancaran, diberi kesuksesan, diberkati secara finansial, diberkati secara kesehatan, disembuhkan sakit penyakit. Apakah kita tetap setia dekat dengan Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Bahwa engkau tidak hanya dekat dengan Allah karena mendapatkan kebutuhanmu, tapi engkau tetap dekat dengan Allah tatkala engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan kasih dan pernyataan dirimu sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.